Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilmi Nuraini, peserta BIMTEK Angkatan ke-33 dengan nomor peserta 33019 dari SMA Negeri 1 Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Oke, di sini saya akan langsung saja menjelaskan mengenai Feyon. Apa itu Feyon? Pertama, Feyon adalah perangkat lunak open source dan gratis untuk memonitoring komputer dan manajemen kelas atau laboratorium. Jadi, hal yang menarik dari software ini adalah gratis dan open source. Untuk mendapatkan aplikasi ini bisa diunduh di alamat resminya, yaitu http://feyon.io. Nah, Feyon ini digunakan untuk komputer master juga komputer klien. Jadi kalau nanti di lab komputer kita punya komputer master yang digunakan oleh guru dan kita juga akan mempunyai komputer klien yang digunakan oleh siswa. Nah, dari komputer master kita sebagai guru bisa mengatur, mengkondisikan komputer klien seperti itu. Nah, fungsi dari Feyon itu apa saja sih? Pertama, kita gambaran layar komputer ditampilkan dalam thumbnail, kemudian kita bisa meremote komputer dari klien, kemudian menyiarkan layar guru, kita bisa screen sharing komputer masternya ke komputer klien, kemudian mengunci mengunci komputer klien supaya siswa itu tidak membuka web-web yang tidak diperlukan. Kemudian mengirim pesan teks kepada siswa secara langsung dari komputer master ke komputer klien, kemudian menyalakan, mengatur ulang, dan mematikan komputer secara remote, melog out user, dan terakhir bisa membuka program dan membuka situs website. Oke, nah tidak semua komputer itu bisa dipasangi oleh Feyon. Ada persyaratan dan spesifikasi perangkat yang harus dipastikan dulu. Yang pertama, setidaknya ada 2 GB RAM, kemudian ada multicore atau 2-4 CPU, itu sangat disarankan. Dan Windows yang digunakan minimal Windows 7, 8, 10, boleh 32 bit ataupun 64 bit. Kalau Linux, jika digunakannya Linux, itu setidaknya versi 5,5. Debiannya 9, Ubuntu-nya 16,04 atau lebih tinggi, OpenSUSE-nya 42,2, Fedora-nya 24 atau lebih tinggi, CentOS-nya 7,3 atau lebih tinggi. Ini tadi dijelaskan ya, fitur-fitur dari aplikasi Feyon. Kita bisa memilih komputer, mode memantau komputer klien, mode demonstrasi, mengunci layar, akses jarak jauh, reboot, restart, shutdown, logout user, mengirim pesan, menjalankan program, membuka website, hingga screenshot komputer kliennya. Nah, di sini link download untuk Feyon-nya ya. Nah, selanjutnya silahkan kita download dan kita setting Feyon di komputer master dan komputer klien. Oke, untuk tahapan yang pertama, kita harus mempersiapkan komputernya sebelum mendownload aplikasi dari Feyon-nya itu sendiri. Nah, persiapannya kita harus mengidentifikasi spek dari komputernya dengan cara kita klik File Explorer, kemudian di disk PC kita klik kanan dan Properties. Nah, di sini terlihat ya, nama dari komputernya adalah Acer, kemudian sistem type-nya itu 64-bit operating system. Nah, itu untuk mempersiapkan komputer master. Jadi, untuk persiapan dari komputer master, kita harus tahu dulu nama komputernya apa dan sistem operasinya yang berapa bit, 64 atau 34 bit, karena ini akan berpengaruh pada saat nanti kita mendownload dari Feyon-nya itu sendiri. Selanjutnya, kita download Feyon-nya. Kita kopikan dulu link dari Feyon-nya. Kita buka juga browser, kemudian kita pastekan linknya. Nah, ingat ya, komputer yang kita gunakan itu 64 bit, sehingga Feyon yang kita download itu harus yang 64 bit.
Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Setelah terdownload semuanya, di bagian bawah kita bisa langsung klik saja. Kita install Feyon-nya. Nah, ketika setup seperti ini keluar, kita bisa langsung klik next, kemudian langsung saja klik agree, dan klik next kembali. Nah, komputer yang akan kita gunakan ini sebagai komputer master. Konfigurasi untuk komputer master ini dicentang keduanya, Feyon Master dan Interception Driver. Kita install. Nah, kita langsung run Feyon Configurator now. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan mengkonfigurasi komputer ini sebagai komputer master ya. Pertama, di bagian general, bagian logon authentication-nya kita rubah menjadi key file authentication. Nah, selanjutnya untuk bagian service ini tidak dirubah konfigurasinya, bagian master juga tidak dirubah, bagian access tool juga tidak dirubah. Lanjut ke bagian authentication keys. Oke, kita perbesar dulu ya. Nah, di bagian authentication keys kita rubah bagian. Nah, selanjutnya kita create key pair. Oke, di sini kita tulis saja untuk key pair-nya itu SMA Negeri 1 Pangalengan. Nah, klik OK. Nah, di sini ada sedikit kesalahan ya untuk nama di authentication keys-nya itu tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi kalaupun mau itu boleh menggunakan underscore atau yang lainnya. Intinya tidak boleh menggunakan spasi gitu. Jadi kalau mau SMA Negeri 1 Pangalengan itu harus SMAN 1 Pangalengan tanpa spasi ya. Kok invalid? Oke, untuk selanjutnya kita create key pair. Kita tulis aja tulisannya, namanya itu SMA Negeri 1 Pangalengan. Kita di sini pakai huruf caps lock semua ya, huruf besar semua. Klik OK. Klik OK. Nah, di sini ada dua tipe dan dua pair ID ya. Nah, yang private ini digunakan sebagai komputer master, dianggap sebagai komputer master. Sedangkan yang public, SMA Negeri 1 Pangalengan yang public ini digunakan sebagai komputer klien. Nah, karena komputer klien ini berbeda dengan komputer master, harus kita tanamkan di komputer yang berbeda, maka untuk komputer klien ini harus kita klik dulu, kemudian kita ekspor key. Nah, ini sudah ada key filenya. Untuk key filenya kita sepakat di sini tadi dokumen, namanya tidak dirubah, langsung diklik save saja. Nah, sudah successfully. Nah, konfigurasi untuk authentication keys-nya udah selesai. Kita lanjutkan ke location and computer. Nah, di sini ada lokasi. Lokasinya itu harus kita tambahkan dan kita ganti namanya menjadi Labcom saja. Karena kan komputer yang kita gunakan itu adanya di lab komputer ya. Nah, selanjutnya ada banyak komputer di Labcom. Nah, jumlah kita harus tambahkan komputernya. Nah, kita beri nama dengan komputer klien yang akan kita gunakan. Komputer klien, nama komputer klien yang akan kita gunakan itu adalah komputer Lenovo. Jadi kita klik saja Lenovo. Nah, untuk host address-nya itu harus sama. Jadi kita klik juga, kita tulis juga Lenovo. Dan selesai ya. Jadi lokasinya di Labcom ada sebuah komputer yang bernama Lenovo. Gitu. Selanjutnya kita apply di sini. Nah, untuk selanjutnya yang application and website dan LDAP basic-nya ini tidak harus dirubah. Jadi selesai sudah konfigurasi Feyon untuk komputer master. Oke, itu tadi merupakan
konfigurasi Feyon untuk komputer master. Tadi ada sedikit kekeliruan untuk mengisi authentication keys-nya itu tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi harus kalau mau bisa menggunakan underscore. Nah, selanjutnya di komputer master kita sudah selesai ya. Selanjutnya kita masuk ke komputer klien. Kita download Feyon di komputer klien. Nah, Langkah selanjutnya yaitu persiapan untuk mendownload di komputer klien. Sama seperti komputer master, langkah pertama yang dilakukan adalah mengecek spek dari komputer tersebut. Caranya dengan mengklik File Explorer, lalu klik This PC, klik kanan, lalu klik Properties. Nah, selanjutnya akan muncul deskripsi atau spesifikasi dari komputer ini. Nama komputernya yaitu Lenovo dan sistem type-nya 64-bit operating system. komputer klien yang kita gunakan itu adalah komputer Lenovo atau laptop Lenovo dengan sistem type-nya 64-bit operating system. Oke, selanjutnya kita download dan konfigurasikan Feyon di komputer klien. Selanjutnya, kita download aplikasi Feyon-nya. Melalui link untuk download aplikasinya. Nah, tadi kan kita sudah lihat spek komputer ini adalah 64 bit. Jadi, untuk mendownloadnya, kita download yang untuk Windows 64 bit. Nah, ini sedang mendownload ya. Setelah selesai terdownload, langsung saja kita install aplikasinya. Kita klik next, I agree, next lagi. Nah, karena komputer ini digunakan sebagai komputer klien, maka yang Feyon Masternya itu tidak perlu dicentang. Lalu selanjutnya klik install. Lalu klik finish. Nah, kita buka aplikasinya. Setelah selesai terinstall, kita akan lakukan konfigurasi pada komputer klien. Yang pertama kita harus membuka yang bagian general, lalu klik metodenya menjadi key file authentication. Selanjutnya, klik authentication keys. Nah, selanjutnya kita harus membuka file flash disk atau hard disk yang telah dikopikan file dari komputer master. Dengan cara import key. Nah, ini sudah ada filenya. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik location and computer. Nah, klik tanda plus di location. Lalu kita rename sesuai dengan nama di komputer master. Lalu klik apply.
Yes. Selesai. Nah, itu dia konfigurasi eh, di komputer klien ya. Nah, untuk konfigurasi komputer klien ini sangat lebih mudah daripada konfigurasi di komputer master. Selanjutnya, setelah konfigurasi, kita bisa melihat demonstrasi apa saja yang bisa dilakukan fungsi dari aplikasi Feyon dari komputer master. Selanjutnya, Nah, tahapan selanjutnya yaitu demo monitoring. Setelah eh, komputer kliennya siap, sudah ready, kita kembali ke komputer master. Di komputer master, kita klik Windows, kemudian diklik Feyon Master. Nah, oke, kita perbesar dulu. Nah, setelah ini kita klik Location and Computer. Nah, di sini ada lab yang tadi sudah kita daftarkan ya, Labcom. Dan ada komputer Lenovo. Nah, kita bisa lihat nih di tampilan bahwa komputer Lenovo ini sedang melihat YouTube nih. Kalau misalnya kita ingin beri peringatan, ketika kita ingin beri peringatan, ketik saja text message di sini. Nah, matikan YouTube-nya. Nah, misal seperti itu. Nah, langsung saja kita klik OK. Nah, pesan ini akan langsung terkirim ke komputer klien. Nah, kita juga bisa di sini
kalau misalnya peringatan kita masih belum digubris, masih belum dilaksanakan oleh siswa, siswa masih melihat YouTube-nya, kita bisa menggunakan aplikasi remote control di sini. Nah, ketika remote control kita bisa di sini yang tadinya sedang melihat YouTube, kita rubah menjadi Google Classroom misalnya. Nah, jadi kita juga bisa merubah tampilan apa yang sedang dilihat oleh siswa. Nah, oke, sekian penjelasan mengenai Feyon dan mulai dari download, konfigurasi hingga ke controlling monitor client. Oke, sekian. Itu dia tadi demo monitoring dari komputer master ke komputer klien. Sesuai dengan fungsinya ya, tadi kita bisa mengirimkan pesan, kita bisa remote control dari komputer master ke komputer klien, kita juga bisa mereview, meremote view, kemudian kita juga bisa screenshot dari komputer master menuju ke komputer klien. Nah, selanjutnya, dari mana saya mendapatkan sumber yang saya bacakan dari tadi? Ini ada link di media Read the Docs, Feyon Admin Manual, dan masih dari web yang sama, yaitu Feyon User Manual. Itu yang saya gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.